Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Ihya Ulumuddin halaman 5. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi fadlil ilmi, menjelaskan keutamaannya ilmu, wa ta'limi, dan pendidikan, pengajaran, wa ta'allumi, dan belajar, wa syawahidihi, dan beberapa dalilnya fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allum, minan naqli, berupa dalil naqli, wal aqli, dan dalil aqli. Minan naqli, dari dalil naql, wal aqli, dan dalil aql. Dalil naql ini yang dimaksud adalah dalil naqli, dalil dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari Al-Athar. Kemudian dalil aql ini yang dimaksud adalah dalil secara ilmiah atau dalil secara akal. Jadi ketika kita berbicara minan naqli, dari dalil naql, berarti dalil naqli, isinya naqli itu apa? Adalah al-ayat al-Qur'aniyah, atau al-akhbar, atau al-athar. Tapi kalau ketika masuk pada kategori al-aql atau dalil aqli, adalah dalil secara nalar ilmiah atau secara pemikiran, secara aqli. Sebab yang pertama ini kita akan mengkaji terkait dengan keutamaannya ilmu, keutamaannya mengajar, belajar. Baik dalil itu dalil naqli maupun dalil aqli disajikan oleh Imam Al-Ghazali pada bab yang pertama ini. Kita masuk pada subtemanya fadilatul ilmi, keutamaannya ilmu. Syawahiduha, adapun beberapa dalilnya fadilatul ilmi minal qur'ani, dari Al-Quran. Qauluhu azza wa jalla, adalah firmannya Allah azza wa jalla. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahida, bersaksi, Allah, siapa Allah, annahu la ilaha, bahwasannya tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali dia Allah, wal malaikatu, dan malaikatnya Allah, wa ulul ilmi, dan orang yang memiliki ilmu, orang yang berilmu atau ulama, qaiman, menegakkan bil qisti, dengan keadilan. Allah Ta'ala bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Ta'ala zat yang menegakkan keadilan. Selain Allah yang bersaksi, ada juga malaikatnya Allah bersaksi, juga ulul ilmi, al-ulama, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, menetapkan bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Ta'ala ini yang menegakkan keadilan. Fanzur, kata Imam Al-Ghazali, fanzur, lihatlah olehmu, kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala, kaifa bada'a, bagaimana memulai, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, binafsihi, dengan zatnya, dengan dirinya, wathanna, dan merangkap dua, bil malaikati, dengan malaikatnya, wathallatha, dan merangkap tiga, bi ahlil ilmi, dengan orang yang memiliki ilmu. Ini diantara salah satu dalil akan keutamaannya ilmu. Yang pertama adalah ayat yang dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ayat tersebut yang berbunyi, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yang menyaksikan, yang bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, itu Allah, kemudian malaikatnya, dan orang-orang yang memiliki ilmu.
betapa luar biasanya orang yang punya ilmu. Dia masuk dalam ayat Al-Quran, masuk dalam rentetan dari sekian yang disebutkan oleh Allah, bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalaan wa nublan. Wa nahika adalah cukup untukmu, bihadza adapun ini, syarafan kemuliaannya. Ini apa? Ini ilmu. Wa fadlan dan keutamaannya. Syarafan kehormatannya, wa fadlan dan keutamaannya, wa jalaan dan kejelasannya, wa nablan dan kemuliaannya. Dari sini cukup bagi kalian, bagi kita semua. Kita mendapatkan pesan dengan satu ayat saja bahwasannya levelnya ilmu itu luar biasa. Bagaimana kehormatannya ilmu, kemuliaannya ilmu, nilainya ilmu, sampai ahlul ilmi ini termasuk yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya rugi kalau orang itu tidak mau mengkaji ilmunya Allah. Dia menua, kemudian dia mungkin bekerja atau mungkin dia banyak beraktivitas, tapi jauh dari keilmuan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Rugi. Karena memang ilmu ini diutamakan. Wa qala, berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala? Yarfa, maka mengangkat Allah. Kalau dibaca yarfa'illahu, alladzina, pada orang banyaknya, amanu yang beriman. Siapa alladzina? Minkum, di antara kalian, walladzina dan orang banyak, utu yang diberi. Siapa alladzina? Al-ilma, pada ilmu, darajatin, pada beberapa derajat. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Ilmu itu jangan kemudian kalian memaknainya, kalau tidak ditakdirkan alim ya tidak bisa alim. Hakikatnya begitu. Kata Imam Asy-Syafi'i, tidak ada orang itu dilahirkan alim. Orang alim itu harus ngaji, belajar yang tekun, ngaji yang tekun, baru bisa alim. Jangan kemudian berandai-andai kita mau jadi alim sekaligus, tidak bisa. Makanya derajatnya orang yang berilmu ini, diangkat oleh Allah. Kalian masih muda, masih banyak waktu untuk belajar. Itu pun kalau kalian sadar. Tapi ingat, ada salah satu pesan. Katanya Imam Asy-Syafi'i bagaimana? Man fatahu ta'lim fi syababihi fakabbir arba'an liwafatihi. Jika ada seseorang yang ia di masa mudanya terlewati dengan ngaji dan belajar, dia muda, tapi di masa muda ia terlewatkan dengan kegiatan yang namanya ngaji dan belajar ilmunya Allah. Maka apa kata Imam Asy-Syafi'i kalau kamu ketemu orang ini? Fakabbir arba'an liwafati. Kamu suruh bertakbir 4 kali. Takbir 4 kali itu sholat apa? Sholat janazah. Liwafatihi, karena kematiannya. Berarti orang yang muda nggak ngaji itu disuruh disolati. Misalnya Fadil tidak mau ngaji, Sofi tidak mau ngaji. Anjurannya Imam Asy-Syafi'i, sholati saja itu, karena dia sudah membusuk jadi bangkai. Seperti itu. Karena kalau tua tidak bisa ngaji itu. Orang kalau sudah tua tidak bisa ngaji. Dia sudah disibukkan dengan kegiatan pekerjaannya, disibukkan dengan anaknya, dengan bisnisnya, usahanya, masyarakatnya. Kalau kalian sekarang tidak mau ngaji hari ini, di masa muda kayak gini, saya sangat tidak yakin kalau kalian akan ngaji setelah kamu menikah. Karena menikah nanti bebannya lain, itu lebih besar lagi.
belum kamu dengan urusan masyarakat, belum dengan urusan mertua, urusan bisnis, usaha, anak, pendidikannya anak, macam-macam. Makanya kata Imam Syafi'i, sudah takbiri saja itu 4 kali, sudah mati dia. Karena berarti orang ini sudah tidak akan ngaji. Sumpah memun ngaji juga tidak akan istiqomah. Bermasalah kalau waktu muda kita tidak istiqomah ngaji. Qala berkata Ibnu Abbas, siapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina. Lil ulama'i, bagi orang-orang yang alim, darajatun, adapun beberapa derajat, beberapa pangkat, fawqal mu'minina, di atas orang-orang yang beriman, bisab'i mi'ati darajatin, dengan 700 derajat, ma bainad darajataini masiratu khamsi mi'ati amin, di antara 2 derajat itu terdapat perjalanan 500 tahun. Ada orang yang beriman, Fadil, ada yang beriman, Sofi, disandingkan dengan orang alim. Ini derajatnya lebih tinggi mana? Lebih tinggi orang alim. Selisihnya berapa, Ustaz? Selisihnya itu banyak sekali. Loh, kok bisa? Katanya Abdullah bin Abbas, itu selisihnya 700 derajat, 700 level. Jadi kalau orang yang beriman ini misalnya di level 700, orang alim di level 1. Antara 1 derajat dengan derajat yang lain ini kalau mau dijangkau butuh perjalanan 500 tahun. Kira-kira kalau kamu berjalan 500 tahun nyampe mana? Nah, umurmu berapa? Mau naik level dari angka 700 mau ke 699, naik selevel lagi. Belum ke derajat yang pertama ya. Ini mau naik selevel. Dia membutuhkan perjalanan selama 500 tahun. Sementara umur kita 63 tahun kalau mengikuti Rasulullah. Kalau mengikuti saudara saya 42 tahun. Terus kapan naik kelasnya? Kalau kamu waktu muda ini gak mau ngaji, itu harus dipikir lebih mendalam. Kenapa? Karena kita mumpung masih muda, kejar jadi orang alim sekalian. Wa qala, berfirman azza wa jalla, siapa Allah Ta'ala azza wa jalla, qul, katakanlah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kira-kira sama pandadil orang yang alim dengan yang tidak alim, orang yang tahu dengan yang tidak tahu, sama pandadil? Tidak sama, Dil. Kalau kalian mau alim, bisa membaca kitab ini lebih mendalam, ya harus bisa baca kitab kuning. Kalau diminta menguasai nahwu sharaf, ya dikuasai. Tidak bisa kamu kemudian mau baca sendiri, ngawur. Seperti itu. Harus kuat nahwiyah sarfiyahnya, sering praktek, sering dicoba, dianalisis, ngaji tetap. Nah, nanti cepat alim itu, karena bisa mengembangkan sendiri. Kalau kemudian kamu meremehkan, sekarang banyak Google, ya Google terjemahan ngawur begitu. Kamu mau mengandalkan terjemahnya para penerjemah, yang diterjemahkan penerjemah cuma kitab tipis-tipis saja. Itu pun kalau yang menerjemahkan pinter, kalau yang menerjemahkan juga goblok, langgolek perkoro. Santri itu tidak layak baca terjemahan, yang layak membaca teks aslinya, kitab induknya. Baru itu mantap itu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah dari sekian hambanya Allah hanyalah ulama. Innama yakhsha, hanya takut Allah pada Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah, al ulama, siapa? Orang-orang alim. Yang takut kepada Allah itu dari sekian hambanya Allah hanya ulama. Kalau bukan ulama tidak takut kepada Allah.
Begitu. Karena di sini ada bahasa innama, ada peringkasan, ada hasr. Yang takut kepada Allah betul-betul takut ya hanya ulama. Kalau yang tidak ngerti ilmunya tidak akan takut kepada Allah. Serius. Allah Ta'ala yang menas di sini. Begitu. Berarti kalau tidak ngaji, tidak bisa takut kepada Allah. Coba sahabat itu semakin tinggi derajatnya, luar biasa takutnya kepada Allah. Seperti itu. Orang kalau tidak merasa takut kepada Allah, maka hidupnya juga dia tidak terkontrol. Tidak ada rem, tidak ada batasan. Sifat berani untuk menerjang yang menjadi aturan Allah itu sangat kuat. Itu kan tidak baik. Orang alim itu sama-sama bermaksiat, tapi dia itu bermaksiatnya itu mikir ribuan kali tanpa harus diingatkan. Kenapa? Ilmunya yang marah-marah itu. Seperti itu. Makanya kadang dosa sedikit bisa membuat menangis itu luar biasa. Ya karena ilmu itu. Sehingga kita itu bahagia kalau ditakdirkan ngaji itu bahagia. Apalagi kalau kita nyampe kepada level ulama. Wa qala ta'ala, wa qala berfirman ta'ala, Allah Ta'ala, qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab. Qul katakanlah, kafa cukup billahi Allah syahidan dalam keadaan sebagai saksi, baini antara aku wa bainakum dan antara kalian, wa man indahu ilmul kitab dan orang yang di sisinya ada ilmul kitab. Coba. Di sini titik tekannya lagi-lagi adalah keutamaan tentang ilmu. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Orang yang memiliki ilmu Alkitab. Pada ayat sebelumnya sama, hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Berarti urusan ilmu. Alima ya'lamu ilman. Dan begitu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qala alladzi 'indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi. Qala berkata alladzi indahu ilmun minal kitabi. Orang yang ia memiliki ilmu minal kitab dari Alkitab. Ana atika biha. Ana saya atika akan membawa kepadamu bihi dengan arsnya. Arsnya siapa ini? Ratu Bilqis. Gitu. Jadi sebelum memejamkan mata dia siap mendatangkan singgasananya Bilqis. Ambihan ala annahu iqtadara biquwwatil ilmi. Ini sebagai bentuk peringatan bahwasannya ia itu mampu dengan kekuatannya ilmu. Makanya ilmu ini banyak sekali. Betul katanya Allah Ta'ala itu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian ini hanya diberi ilmu sedikit. Sehingga ketika ada si A bisa seperti ini, kamu tidak bisa. B bisa ini, kamu tidak bisa. C bisa ini, kamu nggak bisa. Ada lagi yang D, dia bisa ilmunya A, B, C, kamu tidak bisa apa-apa. Ya ini adalah ilmu. Ilmu itu memang diberikan kepada kita semua ini tidak banyak, sedikit. Makanya orang yang punya ilmu jelas, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang kayak gini harusnya dikejar oleh seorang santri. Harus semangat ketika diajak ngaji itu, karena akan banyak keberkahan, kebahagiaan entah duniawi maupun ukhrawi, baik di dunia maupun di akhirat. Wa qala azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, wa qala alladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Wa qala berkata alladzina utul ilma, alladzina siapa orang banyak utu yang diberi, siapa alladzina al ilma pada ilmu,
Wailakum, celakalah kalian semua. Ketahuilah, sawabullahi khairun, adapun pahalanya Allah khairun, adalah lebih baik liman bagi orang amanah yang beriman siapa man wa amila dan mengamalkan siapa man solihan pada amal yang baik. Bayana menjelaskan anna azma qadril akhirati, bahwasannya agungnya nilai akhirat, yu'lamu diketahui bil ilmi dengan ilmu. Ada pesan besarnya nilai akhirat itu kalau orang tidak punya ilmu tidak paham. Makanya di sini katanya orang yang diberi ilmu, utul ilma, ini berarti katanya ulama, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila sholih. Pahalanya Allah itu kita tahunya nanti kapan? Diberikan kapan? Di akhirat. Para ulama tadi mengatakan pahalanya Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Berarti ulama ini tahu bagaimana pahalanya orang yang beriman dan pahalanya orang yang beramal saleh. Iya. Kok bisa dia tahu kalau pahala itu luar biasa? Dia tahu karena dia punya ilmu. Inilah yang dimaksud besar atau agungnya nilai akhirat itu bisa dipahami dengan baik, bisa diketahui dengan baik itu dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmunya ya tidak tahu seperti itu. Kamu tahu kenapa kok siap membantu orang? Karena kamu sadar kalau kamu akan mendapatkan pahala dan itu lebih besar daripada hanya rupiah. Seperti itu. Makanya saya bilang kepada Fadil juga santri itu membersihkan ma'had, membersihkan ruangan, itu amaliyah kecil itu kan. Kecil, tapi ada pahala besar karena kamu membahagiakan banyak orang sekitar. Orang-orang di sekitar kamu jadinya betah duduk di situ, belajar di situ, diskusi di situ. Dan orang-orang di sekitar itu adalah santri yang lain. Ini amaliyah saghirah. Itu kan menurut kamu. Tapi kabirah kalau diterima oleh Allah. Makanya sekecil apapun kebaikan laksanakan. Bisa jadi kecil tapi menurut Allah Ta'ala besar, kamu juga akan mendapatkan besar yang di luar nalar, di luar dari jangkauan pemikiran kamu, jauh dari apa yang kamu bayangkan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Wa tilkal amsalu, adapun perumpamaan-perumpamaan itu, nadribuha, kami membuatnya, saya membuatnya, lin-nasi untuk manusia, wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Tidak bisa memahami perumpamaan-perumpamaan itu illal alimuna, kecuali orang yang alim. Apa yang diajarkan, disampaikan oleh Allah berupa perumpamaan, termasuk juga firman-Nya Allah, syariatnya Allah. Yang bisa memahami itu semua hanyalah orang yang berilmu, orang alim, ulama al-alimuna. Orang alim itu tidak bisa alim langsung, dia harus masuk level muta'alim, ngaji. Setelah ngaji baru dia jadi al-alimuna atau ulama. Wa qala ta'ala wallahu a'lam bis-shawab.